kali ini kita akan membuat sebuah video yang ditugaskan untuk saya kelompok 1 dengan judul teknologi multimedia dan animasi, lalu penggunaan tools dan cara menggambar animasi di aplikasi Moho 13. Jadi kawan-kawan, untuk pengenalan fitur, menu atau tools akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Syahriza. Berikut saya akan memaparkan menu dan fitur utama dalam aplikasi Moho. Yang pertama ada menu file, memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi dasar terkait file seperti membuat proyek baru, membuka proyek yang ada, menyimpan, dan mengekspor proyek. Lalu ada fitur edit, menyediakan alat-alat dasar untuk mengedit objek seperti menghapus, menyalin, memotong, dan menempelkan objek dalam proyek. Lalu ada fitur draw yang berisi alat-alat untuk membuat dan mengedit gambar vektor, termasuk alat untuk menggambar, mengubah bentuk, dan mengedit jalur vektor. Lalu ada fitur bond, berisi alat dan fungsi yang berkaitan dengan pembuatan dan peraturan kerangka tulang atau bond dalam karakter animasi. Lalu selanjutnya ada animation, menyediakan alat-alat untuk membuat dan mengatur animasi, termasuk penentuan keyframe, interpolasi, dan juga waktu. Lalu ada fitur script, menu ini memungkinkan berisi alat untuk fungsi tambahan yang dapat ditambahkan ke Moho melalui script atau plugin. Lalu ada fitur view, memungkinkan pengguna untuk mengatur tampilan proyek, termasuk zooming, panning, dan menampilkan atau menyembunyikan layer atau elemen proyek lainnya. Selanjutnya ada fitur Windows yang menyediakan opsi untuk menampilkan atau menyembunyikan berbagai panel dan jendela dalam latar muka pengguna Moho. Lalu ada fitur help yang berisi informasi tentang cara menggunakan Moho, termasuk dokumentasi, panduan, dan sumber daya daring. Selanjutnya kita masuk ke bagian tools yang ada pada aplikasi Moho. Tools adalah alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan animasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Untuk tools yang pertama ialah select point, digunakan untuk memilih titik atau node dalam objek vektor. Dengan alat ini, pengguna dapat secara spesifik memilih titik-titik yang ingin dimanipulasi dan diperhatikan. Lalu tools berikutnya ialah transform point, fungsi untuk mentransformasi titik yang telah dipilih. Transformasi ini mencakup pergeseran, rotasi, pembesaran, dan transformasi lainnya yang dapat diterapkan pada titik objek vektor. Lalu ada fitur add point, memungkinkan pengguna untuk menambah titik baru ke dalam objek vektor. Dengan penggunaan alat ini, pengguna dapat memperluas atau memodifikasi jalur vektor dengan menambahkan titik-titik tambahan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada kurvatur, digunakan untuk mengatur kelangkaan jalur vektor. Dengan alat ini, pengguna dapat mengubah bentuk dan mengkarakteristik kurva pada jalur vektor, memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar dalam proses desain. Selanjutnya ialah tools freehand, memungkinkan pengguna untuk menggambar jalur vektor secara bebas tanpa harus mengikuti titik-titik atau membentuk geometri tertentu. Alat ini berguna untuk menghasilkan garis-garis atau kurva-kurva organik dengan lebih bebas dan alami. Lalu tools berikutnya ialah draw shape. Alat ini digunakan untuk menggambar bentuk geometris seperti persegi panjang, elips, dan bentuk lainnya. Dengan menggunakan alat ini, pengguna dapat membuat bentuk-bentuk besar dan lebih mudah dan presisi. Tools delete edge, fungsi untuk menghapus tepi antara dua titik dalam proyek vektor. Dengan alat ini, pengguna dapat memodifikasi atau mengedit jalur vektor dengan menghapus segmen-segmen yang tidak diinginkan atau tidak diperlukan. Lalu ada tools magnet, memungkinkan pengguna untuk menarik jalur atau ke arah tertentu dengan efek magnet. Alat ini berguna untuk memudahkan penyesuaian atau mengatur jalur vektor dengan menariknya ke posisi yang diinginkan secara lebih akurat. Dan selanjutnya adalah fitur block brush, digunakan untuk menggambar dengan puas, mirip cat,
yang memberikan efek lebih organik pada jalur vektor. Alat ini memungkinkan pengguna untuk membuat jalur vektor dengan tampilan yang lebih alami dan bebas, mirip seperti hasil lukisan tangan. Dan ada juga tools lanjutan berupa aerosol. Alat ini digunakan untuk menghapus bagian dari gambar atau jalur vektor. Dan tools point production untuk mengurangi jumlah titik pada jalur vektor yang berguna untuk mengoptimalkan kompleksi gambar. Lalu tools scatter brush memungkinkan pengguna untuk menggambar dengan efek pensil yang tersebar, menciptakan hasil yang lebih organik. Lalu selanjutnya tools perspective point. Alat ini digunakan untuk menunjukkan titik-titik perspektif pada gambar, membantu dalam menggambar objek dengan perspektif yang benar. Lalu selanjutnya adalah share point untuk melakukan share atau miring pada jalur vektor. Selanjutnya file tool, select shape, crease shape, point bracket, line width, line edge, solid expose. Alat-alat ini digunakan untuk mengisi warna dan pola pada gambar vektor. Lalu pada bagian layer memiliki beberapa tools. Yang pertama, transform layer. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mentransformasi atau juga menggeser, memutar, memperbesar, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada set origin untuk menetapkan titik asal origin untuk transformasi layer. Yang ketiga, ada follow path, memungkinkan layer untuk mengikuti jalur yang telah ditemukan. Lalu yang keempat, ada rotate layer X and Y. Alat ini memungkinkan pengguna untuk memutar layer di sekitar sudut X atau Y. Dan ada share layer, digunakan untuk melakukan share atau miring pada layer. Selanjutnya adalah tools layer selector, menampilkan daftar layer dalam proyek. Lalu untuk yang keenam ada layer selector, menampilkan daftar layar dalam proyek ini, memungkinkan pengguna untuk memilih layar mana yang akan diaktifkan atau diedit. Lalu yang ketujuh ada insert text, digunakan untuk mengisikan teks dalam proyek. Selanjutnya ada AI dropper. Alat ini digunakan untuk memilih warna dari proyek. Lalu kita masuk ke tools bagian kamera. Yang pertama, kamera. Alat ini digunakan untuk mengatur properti kamera, posisi, zoom, dan rotasi. Dan untuk tools bagian workspace, ada style. Panel ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan gaya objek, termasuk warna, garis, dan pengisian. Dan lalu ada layer. Panel ini menampilkan daftar layer dalam proyek yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelompokkan layar tersebut. Lalu untuk fungsi kotak dalam tempat kita menggambar ibaratnya seperti layer TV atau kamera, gambar di luar kotak tidak akan tersorot. Titik-titik keyframe. Baiklah, sampai di sini saja pemaparan saya tentang fitur dan juga tools pada aplikasi Moho. Dan selanjutnya untuk pengeditan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Gimana dong untuk pengenalan toolsnya? Mungkin lebih lanjut kita akan langsung saja pembuatan animasi. Pertama-tama mari kita buka Moho 13. Pastikan kalian sudah menginstalnya ya kawan. Langsung saja open ataupun run as administrator. Kalau saya sini nanti terus run as administrator. Oke, kita tunggu kawan. Oke, ini kita yang pertama saat kita sudah aplikasinya. Oke. Lalu ini adalah terminal pertamanya yang mana. Setelah kita masuk ke dalam Moho-nya, Moho 13. Lihat saja. Oke, ini adalah tampilannya. Inilah hasil dari yang sudah ada dalam Moho ini tuh. Beberapa contoh, mungkin kita akan play. Oke. Nah, ini kawan, jadi memang sudah disusun dari awal untuk membuat aplikasi. Oke, kita lihat di sini ada beberapa layer untuk membuat animasi yang pro ini.
kita langsung saja kita klik new file, lalu kita pilih new, kita download. Untuk lanjutnya kalau saya kita memilih mana file, lalu project saya tinggal download. Untuk menentukan dimensinya. Nah, kalau saya teman-teman lebih bagus di 1080 ataupun 4K. Oke, kita memilih OK. Oke. Yang pertama, teman-teman, kita langsung saja buat kepala yang ya. Kita sini kepala. Apply dan OK. Sudah kita buat. Kita memilih dari draw shape nih teman-teman ya. Kita saya klik, kita pilih yang sini ada beberapa contoh gambar seperti segitiga, bintang, bulat, dan peta namanya. Untuk kepala kita memilih peta bulat ya teman-teman ya. Oke. Kita pilih pen untuk mengatur layarnya teman-teman. Langsung saja kita pilih draw shape. Oke, sudah kita klik oval, lalu kita buat teman-teman. Seperti ini kita tarik saja. Ditarik seperti ini. Ini terserah teman-teman semua mau bagaimana bentuknya, mau seperti ini, seperti ini, seperti ini, namanya. Oke. Jadi teman-teman, untuk warnanya mungkin kita akan mewarnai warna kulit yang namanya. Sebelumnya kita pilih source-nya di sini. Oke, kita pilih flash PNG. Oke, teman-teman, warna-warna yang di sini ada rambut berwarna coklat terang seperti itu ya. Ini warna putih. Selanjutnya kita pilih ini di bagian fill, itu select shape dan klik. Terus kita yang sudah kita gambar, lalu kita pilih teman-teman. Nah, begitu. Oke, jadi sudah kita kembali ke transfer teman-teman, transfer point. Oke, sini kita akan membuat rambut teman-teman, karena kepala adalah rambut adalah bagian dari kepala. Mari kita buat kepala ya. Oke. Oh, sebelumnya kalau memang belum cocok kawan-kawan, kita sedikit ubah dengan kurvatur sini. Mana nih ya kawan-kawan ya? Kayak gini. Nah, kita tarik, jadikan. Oke. Sampai jadi yang diinginkan teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Kita tarik sedikit, sedikit. Oke, kita tarik sedikit seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita pilih pen, kita tarik ke atas sedikit, kita zoom. Untuk zoom kawan-kawan, kita tinggal pakai ulun ya kawan-kawan ya. Tuh, di ambilkan saja mau ke atas atau ke bawah. Kawan-kawan semuanya. Oke, boleh lanjut. Sini mungkin saya akan memilih untuk sedikit mundur dan ketebalannya teman-teman. Oke, salah seperti ini. Salah. Oke. Nah, ini teman-teman.
kita pilih dari dropset, kita pilih seperti ini kawan, kita buat seperti ini. Oke, kita tarik seperti ini, lalu kita pilih kurvatur seperti ini kawan ya. Kita lihat belakang. Oke, untuk di sini kita pilih seperti ini. Kita ganti warna kawannya, karena rambut dasarnya hitam, kita ganti warna hitam. Sekarang dia boleh kawannya. Seperti ini saya tambahkan kawan. Kita tambahkan add point di sini. Tambahkan kawan sesuai selera. Tidak bisa sebanyak mungkin. Kita mengatur rambutnya kawan. Kita pilih kurvatur kawan. Kawan, kita pilih ini transfer point. Kita tarik ke atas, tarik ke bawah. Oke, di sini kita akan cepat saja untuk mendapatkan rambut yang pas kawannya. Ini sesuai yang teman-teman imajinasikan yang namanya untuk rambut. Oke, selanjutnya kita akan membuka baru pilih vektor. Kita namai dengan berikutnya kita pilih apa kawan untuk browser. Kita di sini terus yang pakai poin. Dan kita ini kawan, kita pilih dia pilih untuk menggambarkan satu browser, yang kedua poin, lalu yang ketiga itu freehand kawan. Mungkin seperti contohnya kalau freehand, kalau saya tidak terlalu lihai, ini kawan. Nah, seperti itu. Cuma saya memilih untuk point kawan. Oke. Ataupun kita pilih seperti dari browser. Kita akan coba dari point.
seperti ini. Kita zoom out dulu. Kita lanjut nilainya vektor. Oke, kita namai mata. Oke, untuk mata kita bisa pakai crosset. Kita coba pakai crosset awalnya di sini seperti ini. Seperti sini kita sedang menggunakan masukkan kita foto terlalunya. Oke, mana apa sih? Kita membuat dia sipit kawan. Kita pilih ini, kita pilih dulu, mata kita putihkan kawan. Pilih dulu ini. Oke, sudah. Dulu, lalu kita buat dua warna ini ya. Filternya kita buat dua ya, filter. Lalu kita buat bola mata. Oke, sudah. Kita pilih crosset untuk membuat bola mata. Kita zoom bawah seperti ini. Oke, kita berlokal. Seperti biasa kita kecilkan, mungkin karena tempat yang besar ini dia terlalu kecil kawan. Saya buat tadi. Lalu kita perkecilkan ya lainnya. Lain width ya kawannya. Dunia itu kan kawan. Dia kita geser kiri, kita geser kanan, dia terbang kawannya. Kita geser kiri, jadi seperti ini. Ini kita paskan saja. Oke, karena mata itu dia hitam kawan. Kita pilih saja warna hitam. Oke, seperti ini kawan. Dan sedikit kita mampu seperti ini telah kita memberikan kawan. Oke, telah baca kawan. Salah. Oke, sekarang tugasnya kita tinggal copy paste. Kita pilih seleksi, kita ketik, kita copy, kita tarik, kita pilih tinggal flip horizontal. Oke, di gambarnya kita atur sama belum mati juga. Kita pilih, kita seleksi, kita seleksi, copy, kita pastikan terus. Kita masukkan ke sini. Oke, ini gambarnya. Sama ya. Kita pilih dulu pennya. Sekarang kawan, tema hidung kawan. Jadi kita mulai ya vektor, kita buat hidung. Oke, hidung gimana nih kawan? Buat hidung ini kan, kita bisa pakai add point. Saya mau coba pakai add point kan kawan. Gimana ya? Seperti ini, tarik lagi.
Lagi kawan. Ini semangat. Ini kita sudah poin yang namanya. Sudah poin. Jadi kita klik ini teman. Yang dimana fill trade shape, kita klik ini trade shape. Oke. Terus aja kita coba di sini. Kita kecilkan teman. Udah bagian di sini ya. Nah. Begini sebagai lampurannya oke, kita lihat dulu. Nah ini teman, hasilnya kita preview. Oke, dia buat temannya. Oke, kita buat oh, habis kawan. Cuma sih dia sudah itu dia gitu ya. Kita cari dulu. Ini sama. Seharusnya kita buat install di beda layer. Kita buatnya ya. Dan ini layer vektor alis tunggu. Oke, baru kita buat. Kita add point. Alis itu gimana nih kawan-kawannya? Ini mungkin. Gimana ya? Gimana cocoknya? Begini ya. Oke. Cantik ya. Bisa mungkin. Oh kita menurunnya. Tapi langsung sedikit ini ya. Oke, kita pakai UNS karena mungkin ini terlalu berlebihan. Oke, kita tadi ya, kita pilih. Oke, sudah. Teman-teman, seperti ini ya. Itu video yang
kita seleksi, kita tekan OK, terpilih. Horizontal. Ini mulut kan ya. Buat mulut itu sedikit susah apa sih kawan? Mungkin kita bisa buat dari crochet. Ini sedikit lama karena saya belum pernah mencoba membuat mulut kawan. Oke, langsung saja kita buat seperti ini. Buat seperti ini. Dia membuka mulai dengan lebar, tutup lah ya. Oke. Ini kurang kawan. Coba kita tambahkan giginya kawan dengan menggunakan add point. Oke, kita buka pen dulu sini. Oke, kita paskan add point.
kawan-kawan. Harusnya kita bedakan ini nomor hormon. Oke, kita eksperimen dong, itu cup di elektrometer. Kita buat banyak mulut lanjut ke oxford pen, kita fotografi. Kita buat warna-warnanya.
pastikan awalnya. Oke, kita pastikan lagi sini mana lawannya. Kita coba lagi ya layar vektor. Oke, kita kasih gigi. Oke, kita paste di sini. Terus nanti begini ya kawan. Kita paste lagi sini ya kawan. Oke, kita ubah rumah jalurnya bawahnya. Jadi kan seharusnya hasil seperti yang sudah kita lakukan itu flip horizontal. Jadi kita ganti jadi flip vertikal. Jadi kita kasih seperti ini. Oke. Tutorialnya sudah cukup sampai sini. Kita belajar membuat animasi, membuat sebuah gambar di aplikasi Momo. Oke, dan kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.